Halo, jumpa lagi bersama saya Ahmad Rashidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pajak dan manajemen pajak terkait dengan transfer pricing. Apa itu transfer pricing, kemudian isu-isu apa yang cukup relevan berkaitan dengan praktik transfer pricing, baik itu dalam konteks transaksi domestik maupun internasional, dan apa langkah-langkah manajemen dan perencanaan pajak yang dapat dilakukan terkait dengan transfer pricing. Yuk langsung saja kita bahas mengenai manajemen perpajakan terkait dengan transfer pricing. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah perencanaan pajak yang berkaitan dengan transfer pricing. Salah satu bentuk perencanaan pajak yang berkaitan dengan transfer pricing ini adalah advance pricing agreement atau persetujuan penentuan harga transfer di muka. Apa itu advance pricing agreement? Kita bahas satu persatu. Jadi, kalau dalam konteks perpajakan Indonesia, Advance Pricing Agreement ini diatur dalam PMK nomor 22 tahun 2020 atau PMK nomor 22 garis miring PMK 03 2020. Advance Pricing Agreement ini didefinisikan dalam pasal 165 sebagai perjanjian tertulis antara A. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak, atau B. Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak mitra P3B yang melibatkan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ya 3A Undang-Undang mengenai pajak penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka. Ini adalah sebuah perjanjian tertulis gitu ya yang melibatkan antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak dalam negeri gitu ya, atau Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak dari negara lain yang memiliki P3B atau mengikatkan P3B dengan Indonesia yang melibatkan wajib pajak. Nah, formula-formulanya seperti apa atau skema-skemanya seperti apa nanti akan saya bahas sedikit lebih lanjut. Tapi secara umum Advance Pricing Agreement itu adalah perjanjian tertulis antara beberapa pihak yang saya sebutkan tadi. Nah, tujuan dari perjanjian tertulis ini adalah untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer. Nah, ini bermanfaat untuk mengantisipasi jangan sampai ada kesalahan posisi gitu ya, atau perbedaan posisi gitu ya, antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak. Maka dari itu akan sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki exposure transfer pricing yang cukup tinggi untuk bisa memanfaatkan Advance Pricing Agreement ini. Karena dengan adanya kesepakatan Advance Pricing Agreement atau APA ini, maka si wajib pajak itu memiliki risiko temuan atau koreksi fiskal yang cukup rendah, gitu ya. Karena perbedaan interpretasi antara pemeriksa dengan wajib pajak akan diminimalisir juga. Semuanya akan diikat dengan Advance Pricing Agreement. Nah, itulah tujuan dari perjanjian tertulis yang dinamakan Advance Pricing Agreement ini. Kriteria-kriteria yang disepakati itu adalah kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan atau penentuan harga wajar atau laba wajar. Dan penentuan harga transfer ini atau kesepakatan kriteria ini dilakukan di muka. Maksudnya di muka adalah sebelum transaksi itu dilakukan, seperti itu ya. Dan ini cukup menguntungkan karena nanti penilaian transfer pricing itu baik oleh wajib pajak maupun oleh otoritas pajak akan didasarkan pada suatu hal yang sudah disepakati bersama, sehingga potensi dispute itu akan turun secara cukup signifikan. Nah, ini adalah definisi dari Advance Pricing Agreement. Kemudian fokus dari Advance Pricing Agreement atau APA ini adalah yang berkaitan dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jadi APA ini mengatur mengenai kesepakatan kriteria-kriteria penerapan arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa itu berbeda dengan transaksi afiliasi ya. Kalau transaksi afiliasi itu pasti transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Tapi tidak semua transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa itu adalah transaksi afiliasi. Nah, ini ditegaskan pada pasal 1 nomor 15. Definisikan bahwasanya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah transaksi yang meliputi A. Transaksi afiliasi, transaksi antar satu pihak dengan pihak yang lain, yang keduanya ini dipengaruhi oleh suatu hubungan istimewa. Kemudian yang B, nah
transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, tapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Jadi selain transaksi afiliasi, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa ini termasuk transaksi-transaksi yang kelihatannya itu transaksi independen atau tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, tetapi transaksi tersebut gitu ya dipengaruhi oleh pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak. Jadi definisi dari transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa ini perlu dipahami terlebih dahulu karena lebih luas definisinya dibandingkan transaksi afiliasi. Nah, kemudian tadi kita sudah mendefinisikan APA itu apa. Selanjutnya, bagaimana permohonan APA itu dapat diajukan. Nah, sesuai dengan definisi APA tadi itu ya, ada beberapa pihak yang dilebatkan dalam suatu APA. Nah, ini mendasari juga beberapa skenario dari permohonan APA yang bisa dilakukan. Nah, bayangkan ini ya, ada sebuah wajib pajak dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri gitu ya. Dan sebagai wajib pajak, tentunya dia memiliki hubungan dengan Dirjen Pajak berupa kepatuhan pajak, misalnya bayar pajak, kemudian lapor pajak, dan lain sebagainya. Kemudian wajib pajak dalam negeri ini ternyata juga memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak luar negeri. Kemudian si wajib pajak dalam negeri ini juga melakukan transaksi dengan wajib pajak luar negeri. Karena ada transaksi dan ada hubungan istimewa secara bersamaan, maka besar kemungkinan ada permasalahan transfer pricing di sini. Jadi transaksi antara WPDN dan WPLN ini didasarkan pada transfer pricing yang disetting oleh wajib pajak dalam negeri dan luar negeri yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan sesuai dengan undang-undang PPh gitu ya, transaksi ini harus disesuaikan agar mencerminkan prinsip kewajaran dan kewajiban usaha kalau memang melanggar prinsip tersebut. Jadi ada permasalahan TV di sini. Kemudian di sisi lain wajib pajak luar negeri ini sebagai wajib pajak di negaranya kita itu memiliki hubungan juga dengan competent authority dari mitra P3B atau otoritas pajak dari si negara WPLN ini. Di sisi lain otoritas pajak Indonesia ini juga bisa memiliki hubungan dengan otoritas pajak dari si WPLN, gitu ya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah berupa P3B. Jadi P3B ini merepresentasikan hubungan antara Dirjen Pajak dengan Competent Authority dari mitra P3B, yang kebetulan juga merupakan otoritas pajak dari si WPLN. Nah, ini adalah konfigurasi dari relasi antara WPDN dengan otoritas pajak dan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dari konfigurasi ini maka ada beberapa cara untuk mengajukan APA. Yang pertama adalah pengajuan APA dari WPDN ke DIJP berupa APA unilateral. APA unilateral ini adalah kesepakatan penentuan harga transfer antara WPDN dengan Dirjen Pajak atau otoritas pajak dalam negeri yang berkaitan dengan harga transfer si WPDN itu. Tapi ada cara yang lain, yaitu si WPDN bisa mengajukan APA bilateral kepada DJP. Nah, pengajuannya tetap kepada DJP gitu ya. Tapi karena APA ini bilateral, maka ketika WPDN ini mengajukan APA bilateral kepada DJP, maka DJP akan berkoordinasi gitu ya dalam bahasa mudahnya dengan otoritas pajak si negara mitra P3B. Kemudian ada cara yang lain, yaitu APA ini tidak diajukan oleh WPDN atau wajib pajak dalam negeri Indonesianya, gitu, tapi oleh si pihak afiliasinya di luar negeri. Jadi pihak afiliasinya di luar negeri ini menginisiasi pengajuan APA bilateral kepada otoritas pajak di negaranya, gitu ya. Kemudian otoritas pajak di negaranya itu berkomunikasi kepada DJP. Atas dasar hasil komunikasi atau koordinasi tersebut, DJP akan memberikan
pemberitahuan kepada wajib pajak dalam negeri yang ada di Indonesia. Kemudian wajib pajak dalam negeri di Indonesia itu bisa mengajukan permohonan APA bilateral juga pada DJP. Seperti itu. Nah, kalau APA bilateral, bedanya dengan APA unilateral ini adalah bahwasanya APA bilateral ini mengikat bukan hanya otoritas pajak satu negara dengan wajib pajak satu negara saja, tapi antara otoritas pajak satu dengan otoritas pajak yang lainnya berkaitan dengan transaksi antara WPDN dengan WPLN yang terkait, yang memang memiliki hubungan istimewa. Nah, berdasarkan beberapa konfigurasi tadi, berarti ada 3 cara gitu ya untuk mengajukan permohonan APA. Ada pengajuan APA unilateral kepada DJP. Nah, nanti hasilnya adalah kalau memang disetujui, maka output dari pengajuan permohonan APA ini adalah naskah APA antara DJP dengan WPDN. Nah, kemudian cara yang kedua ada pengajuan APA bilateral dari WPDN kepada DJP. Kemudian DJP akan berkoordinasi dengan competent authority atau otoritas pajak dengan negara yang bersangkutan gitu ya, atau negara dari afiliasinya si WPDN itu. Dan yang ketiga sebaliknya gitu ya, yang menginisiasi ini adalah pihak afiliasinya di luar negeri, kemudian mengajukan APA bilateral kepada competent authority di negaranya, kemudian berkoordinasi dengan DJP, DJP memberikan pemberitahuan kepada WPDN, dan WPDN bisa mengajukan permohonan APA pada DJP untuk pengajuan APA bilateral. Nah, berdasarkan 3 jenis atau 3 mekanisme tadi gitu ya, maka ada 2 jenis APA yang bisa muncul. Yang pertama APA unilateral dan APA bilateral. Nah, masa berlaku dari APA ini adalah selama periode APA. Nah, periode APA ini ditentukan pada saat pengajuan APA gitu ya, tapi maksimal 5 tahun pajak setelah pengajuan APA ini. Tapi untuk beberapa kondisi, APA juga dapat diberlakukan untuk periode rollback atau periode sebelum APA itu diterapkan. Nah, periode rollback ini bisa diterapkan atau APA ini bisa diterapkan terhadap periode rollback apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah fakta dan kondisi transaksi itu sama, kemudian belum ada daluarsa penetapan, kemudian yang ketiga belum diterbitkan SKP, dan yang keempat adalah bahwasanya wajib pajak yang bersangkutan tidak disidik atau tidak menjalani pidana pajak. Kemudian apa isi dari APA tersebut? Intinya cuma ada 2 ya. Yang pertama adalah kriteria-kriteria penentuan harga transfer, dan berdasarkan kriteria-kriteria penentuan harga transfer itu, penentuan harga transfer di mukanya seperti apa. Jadi isi dari APA itu sebenarnya hanya 2 itu. Tetapi kriteria-kriteria penentuan harga transfer ini dijabarkan lebih lanjut menjadi 3 aspek gitu ya. Yang pertama adalah identitas afiliasi dan lingkup transaksi yang diatur dalam APA. Kemudian metode TP yang diusulkan dan yang selama ini digunakan, dan asumsi-asumsi kritis yang menjadi dasar dari penerapan kesepakatan ini. Nah, asumsi kritis ini menjadi suatu hal yang penting ya untuk kita perhatikan. Karena kalau asumsi kritis ini tidak terpenuhi, maka APA ini berarti menjadi tidak relevan. Mungkin diperlukan adanya penyesuaian atau peninjauan kembali dari APA. Apa komponen-komponen dari asumsi kritis ini? Yang pertama adalah kontrak, kemudian fungsi, aset dan risiko, karakteristik barang atau jasa, kondisi pihak bertransaksi, dan kondisi ekonomi. Nah, mungkin kalian akan mengingat pada video sebelumnya ya, bahwasanya sebenarnya 5 aspek ini mirip dengan aspek-aspek yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam faktor atau analisis komparabilitas. Jadi memang secara umum asumsi kritisnya itu berisi aspek-aspek yang kurang lebih ya mirip lah dengan aspek-aspek dalam analisis komparabilitas. Berdasarkan asumsi kritis ini, maka metode TP yang disepakati apa, itu kan
akan mengikuti seperti itu. Dan syarat-syarat dari pengajuan apa? Ini ada 5 syarat ini ya, sesuai dengan pasal 5 ayat 1. Yang pertama, tertib lapor SPT PPH badan untuk 3 tahun sebelum pengajuan. Kemudian dokumentasi TV untuk 3 tahun sebelum pengajuan. Jadi si wajib pajak itu sudah harus diwajibkan untuk menyelenggarakan dokumentasi TV dan sudah menjalankan dokumentasi TV untuk selama 3 tahun sebelum pengajuan. Kemudian tidak dalam penyidikan atau pidana pajak. Yang keempat, transaksi afiliasi sudah dilaporkan dalam SPT, khususnya dalam laporan 3A, 3A1, dan 3A2. Dan yang kelima adalah APA ini dan transfer pricing yang sudah diterapkan ini sesuai dengan APP dan tidak dan pengajuan APA ini tidak mengakibatkan PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak itu lebih kecil dari yang sudah disebutkan dalam SPT. Kemudian prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan dan menyelesaikan permohonan APA ini ada pengajuan permohonan APA sesuai dengan pasal 5, kemudian penelitian ini sesuai dengan pasal 6, pengujian material sesuai dengan pasal 7, penerapan ALP atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan pasal 8, perundingan APA sesuai dengan pasal 15, dan pemberlakuan dan pelaksanaan APA. Step yang pertama adalah pengajuan permohonan APA. Ini pengajuan permohonan APA ini harus memenuhi syarat dulu nih. Syarat-syaratnya apa? Sudah saya sebutkan, ada 5 syarat tadi ya. Jadi ketika sudah memenuhi syarat, maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan APA. Kemudian kalau wajib pajak itu mau mengajukan APA gitu ya, pengajuan ini dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang kompeten gitu ya, kepada KPP yang bersangkutan. Permohonan ini disubmit ke KPP terlebih dahulu gitu ya. Nanti untuk data-datanya itu akan disubmit oleh direktorat yang berbeda lagi. Kemudian yang ketiga adalah permohonan APA ini diajukan 12 sampai 6 bulan sebelum periode APA. Jadi paling cepat itu 12 bulan sebelum periode APA, tapi paling lambat 6 bulan sebelum periode APA. Ini lampiran-lampiran itu juga perlu disiapkan dan disampaikan ketika mengajukan permohonan APA. Nah, itu untuk step pertama ya, pengajuan permohonan APA. Kemudian step yang kedua adalah penelitian. Jadi ketika KPP itu menerima pengajuan permohonan APA dari wajib pajak, si KPP itu akan melakukan penelitian. Nah, penelitiannya ini berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama adalah kelengkapan yang saya sebutkan tadi ya. Ada permohonan tertulisnya, kemudian ada lampiran-lampirannya, dan lain sebagainya. Ini diatur dalam pasal 5 ayat 3. Kemudian persyaratan-persyaratannya itu juga diteliti oleh KPP. Yang dimaksud dengan persyaratan itu adalah persyaratan pasal 5 ayat 1 yang sebenarnya saya bahas tadi, yaitu tertib lapor SPT, tertib dokumentasi TV, tidak dilakukan pidana atau penyidikan, dan lain sebagainya. Kemudian dari penelitian ini, KPP akan memberikan keputusan apakah akan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan APA. Tentu saja dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan hasil penelitian 2 hal tadi. Dan yang selanjutnya adalah ketika permohonan APA ini diputuskan untuk ditindaklanjuti, maka wajib pajak itu harus menyampaikan kelengkapan APA lebih lanjut yang terdiri dari laporan keuangan konsolidasian terutama ya, dan laporan keuangan wajib pajak, TV documentation, dan rincian-rincian yang diperlukan berkaitan dengan TV documentation, serta lampiran B yang disampaikan atau diatur dalam peraturan ini terkait. Nah, kelengkapan APA tadi itu disampaikan ke Direktorat Pajak Internasional. Jadi berbeda dengan fase sebelumnya ketika pengajuan permohonan APA, itu permohonannya diajukan ke KPP gitu ya. Tapi kalau sudah diputuskan untuk ditindaklanjuti, maka kelengkapan itu akan disampaikan ke Direktorat Perpajakan Internasional.
Kemudian step yang berikutnya, setelah penelitian lolos, kemudian ditindaklanjuti, kemudian wajib pajak sudah menyampaikan beberapa kelengkapan APA, maka Direktorat Perpajakan Internasional dalam hal ini itu akan melakukan pengujian material. Nah, pengujian material ini terdiri dari beberapa prosedur. Yang pertama adalah pembahasan dengan wajib pajak, gitu ya. Kemudian wawancara dengan pihak yang kompeten. Kemudian jika diperlukan ada peninjauan lokasi untuk memastikan bahwasanya keterangan yang disampaikan itu memang benar adanya. Kemudian analisis data tambahan dari wajib pajak atau afiliasi, jadi otoritas pajak atau DJP itu bisa minta informasi tambahan dari wajib pajak atau minta informasi langsung ke afiliasinya. Dan jika dirasa diperlukan, gitu ya, mungkin DJP juga melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dengan tujuan khusus ini khususnya dilakukan apabila sebelumnya si wajib pajak ini tidak atau belum pernah diperiksa dari segi transfer pricing-nya selama 3 tahun terakhir, atau apabila dalam APA tersebut ada permohonan untuk penerapan APA pada periode rollback. Kemudian setelah pengujian material itu selesai, mungkin ada beberapa temuan dari pengujian material tersebut. Langkah yang selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penerapan ALP itu sendiri. Di Dirjen Pajak ini akan menentukan jika ya kira-kira bagaimana ALP ini akan diterapkan dalam konteks wajib pajak ini. Nah, apa saja yang bisa dilakukan pada fase penerapan ALP ini? Yang pertama adalah identifikasi transaksi, kemudian analisis industri, dan faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut. Ini apa ya istilahnya analisis yang cukup umum seperti itu ya. Kita harus paham dulu nih transaksinya seperti apa, karakternya seperti apa, kemudian kita juga harus memahami industri ini apa, kemudian apa saja yang mempengaruhi kinerja dari usaha tersebut, kita harus pahami. Kemudian step yang kedua adalah analisis kondisi transaksi. Nah, analisis kondisi transaksi ini secara rincinya dijabarkan di pasal 10 dari peraturan ini gitu ya. Tapi orientasi atau tujuan dari analisis kondisi transaksi ini adalah untuk memahami hubungan komersial dan keuangan. Nah, hubungan komersial dan keuangan itu ya berarti transaksi itu melibatkan apakah jual beli atau ada utang piutang, pemberian jasa dan lain sebagainya. Dan itu menjadi fokus dari analisis kondisi transaksi ini. Nah, analisis kondisi transaksi ini mempertimbangkan aspek-aspek yang sama seperti sebelumnya gitu ya, mirip dengan aspek-aspek dalam melakukan analisis keserbandingan. Nah, apa saja itu? Apa saja aspek-aspek itu? Yang pertama adalah aspek kontraknya, kemudian alokasi fungsi, aset dan risiko, yang ketiga karakteristik barang atau jasa, yang keempat kondisi pihak bertransaksi, dan yang kelima adalah strategi. Masih berkaitan dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya tadi ya, kita harus memahami dulu 5 kondisi atau 5 aspek-aspek yang berkaitan dengan transaksi ini. Nah, tapi untuk beberapa transaksi yang dianggap berisiko gitu ya, ini diperlukan tahapan pendahuluan sebelum dilakukan penerapan ALP atau sebelum dilakukan analisis, khususnya sebelum dilakukan analisis kondisi transaksi tadi. Nah, tahapan pendahuluan ini dilakukan khususnya untuk membuktikan atas eksistensi, keterjadian, dan substansi ekonomik dari transaksi itu, kemudian kebutuhan dan penggunaannya seperti apa, apakah transaksi-transaksi ini merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh wajib pajak, dan apakah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, kemudian manfaat ekonomis dari transaksi-transaksi tersebut. Nah, ini adalah tujuan umum dari tahapan pendahuluan pada tahapan ini. Tapi selain pembuktian atas eksistensi, keterjadian, kebutuhan, penggunaan, dan manfaat ekonomis,
ada juga beberapa aspek-aspek lain yang juga perlu dibuktikan. Tapi aspek-aspek lain itu bergantung pada jenis transaksinya itu apa. Transaksinya itu melibatkan transaksi apa, gitu. Transaksi-transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tertentu yang memerlukan tahapan pendahuluan ketika mau menganalisis kondisi transaksi itu terdiri dari transaksi jasa, kemudian transaksi aset tidak berwujud, kemudian biaya pinjaman, pengalihan harta dan restrukturisasi, dan kesepakatan kontribusi cost. Nah, apabila ada transaksi-transaksi seperti ini, sebelum dilakukan analisis kondisi transaksi, harus ada tahapan pendahuluan yang fungsinya untuk membuktikan tadi eksistensi, keterjadian, substansi ekonomi, kebutuhan, penggunaan, dan manfaat ekonomis. Tapi selain itu, ada juga beberapa hal lain yang perlu dibuktikan. Ya, misalnya untuk jasa, ini pembuktian yang perlu dilakukan itu adalah selain 3 aspek yang umum, gitu, ada pembuktian negatif bahwasanya jasa ini merupakan jasa yang dilakukan atau dimanfaatkan oleh pemiliknya atau shareholder-nya, atau disebut juga sebagai pembuktian negatif atas shareholder activity. Kemudian tahapan pendahuluan khusus jasa itu juga diperlukan untuk membuktikan secara negatif, gitu ya, bahwasanya jasa ini bukan semata-mata hanya karena adanya asosiasi, hanya karena perusahaan itu ini ya menjadi bagian dari grup, gitu, maka diberikan jasa ini. Maka hal itu harus dibuktikan secara negatif. Kemudian aspek yang berikutnya khusus terkait dengan jasa adalah pembuktian negatif untuk duplikasi jasa, bahwasanya jasa ini juga tidak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kemudian pembuktian negatif terhadap manfaat insidental, bahwasanya jasa yang diberikan ini bukan merupakan jasa yang manfaatnya itu insidental atau hanya pada saat-saat tertentu saja. Dan pembuktian bahwasanya apabila jasanya ini adalah jasa on call, gitu ya, jasa on call tersebut adalah jasa on call yang unik dan tidak bisa diperoleh dari pihak independen tanpa adanya suatu kontrak yang spesifik, seperti itu. Kemudian tahapan pendahuluan terkait dengan transaksi yang melibatkan aset tak berwujud itu ditujukan untuk membuktikan selain ini ya aspek-aspek yang umum itu tadi ya. Yang pertama adalah jenis dan nilai dari aset tersebut, kemudian kepemilikan legal dan hubungannya atau kaitannya dengan kepemilikan ekonomi dari aset tak berwujud tersebut. Nah, ini khususnya untuk menimbang, gitu ya, sebenarnya kalau dilihat dari doktrin substance over form, aset ini secara ekonomi punyanya siapa sih? Gitu. Itu juga perlu dibuktikan dalam tahapan pendahuluan ini. Dan yang selanjutnya adalah pembuktian terkait dengan kontribusi DMP. DMP ini adalah aktivitas-aktivitas untuk menjadikan aset tak berwujud itu menjadi suatu hal yang bernilai. DMP ini singkatan ya, D itu adalah development, E yang pertama itulah enhancement, M itu adalah maintenance, kemudian P ini adalah protection, dan E ini adalah exploitation. Jadi siapa yang berkontribusi dan seberapa besar kontribusinya dari DMP activities ini harus dibuktikan dalam tahapan pendahuluan. Kemudian untuk biaya pinjaman, hal yang perlu dibuktikan dalam tahapan pendahuluan yang melibatkan transaksi biaya pinjaman, selain aspek-aspek yang umum, itu adalah keterkaitan antara biaya pinjaman dengan kegiatan 3M, serta pemenuhan karakteristik utang. Kemudian, untuk transaksi tertentu yang melibatkan pengalihan harta dan restrukturisasi, tahapan pendahuluan dilakukan untuk membuktikan motif dan tujuannya itu apa, dan pembuktian bahwasanya pengalihan harta dan restrukturisasi ini adalah the best option amongst all options. Jadi memang ini adalah alternatif yang terbaik dari segala alternatif yang ada. Dan yang terakhir, tahapan pendahuluan untuk transaksi yang melibatkan kesepakatan kontribusi cost atau cost contribution arrangement, gitu ya.
itu dilakukan khususnya untuk membuktikan bahwasannya kesepakatan kontribusi kos itu memang ada, memang terjadi, dan substansi ekonomiknya itu memang ada, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan dari wajib pajak sendiri, manfaat ekonomisnya ada, dan pembagian dari kontribusi kos itu sesuai kesepakatan dan sesuai dengan substansi ekonomiknya. Jadi itu ya, untuk transaksi-transaksi yang sifatnya berisiko atau transaksi tertentu gitu ya, itu ada prosedur tambahan yang harus dilakukan sebelum dilakukan analisis kondisi transaksi. Oke, kita kembali ke penerapan ALP tadi. Setelah kita melakukan analisis kondisi transaksi, kita harus melakukan analisis kesebandingan untuk menentukan gitu ya, atau untuk menerapkan arm's length principle-nya itu seperti apa. Pembanding mana yang bisa kita gunakan untuk menerapkan arm's length principle. Dan yang terakhir adalah penentuan dan penerapan metode TP sesuai dengan arm's length principle. Nah, mohon maaf ya, untuk tahapan pendahuluan itu dilakukan sebelum penentuan dan penerapan metode TP sesuai ALP tadi, bukan sebelum analisis kondisi transaksi. Jadi tahapan pendahuluan yang saya sebutkan tadi itu dilakukan setelah analisis kondisi transaksi dilakukan, kemudian analisis kesebandingan dilakukan, namun sebelum memutuskan kira-kira metode TP yang dilakukan itu yang seperti apa. Kemudian setelah dilakukan penerapan ALP, langkah yang selanjutnya yang perlu dilakukan adalah perundingan APA. Jadi diatur dalam pasal 15 dari peraturan ini gitu ya. Perundingan APA ini harus dilakukan atau dimulai paling lambat 6 bulan sejak permohonan itu diterima dan selesai selama maksimal 12 bulan. Perundingan ini dilakukan dengan mitra P3B melalui mekanisme MAP. Apabila permohonan EPA-nya itu adalah permohonan EPA bilateral ya, tapi kalau unilateral itu berbeda. Nah, dari perundingan ini nanti akan ada hasilnya, itu berupa pernyataan kesepakatan atau ketidakkesepakatan. Kalau memang tidak sepakat, itu harus disampaikan juga kepada wajib pajak atau kepada mitranya. Kemudian step yang berikutnya adalah pengajuan kembali EPA unilateral apabila EPA bilateral itu tidak disepakati. Ya. Jadi apabila suatu wajib pajak nih mengajukan EPA bilateral, kemudian EPA bilateralnya itu tidak disepakati, dia sudah diajukan, diteliti, diuji secara material, kemudian penerapan ALP sudah dilakukan, tapi setelah dirundingkan dengan negara mitra tidak sepakat atau tidak ada kesepakatan seperti itu. Maka wajib pajak tadi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan EPA unilateral. Jadi, dengan pengajuan ini setidaknya si perusahaan ini bisa ini ya, setidaknya bisa men-safeguard kebijakan transfer pricing-nya dengan otoritas pajak di Indonesia. Nah, mungkin untuk transfer pricing dengan negara mitra masih tetap berisiko seperti itu. Dari pengajuan kembali EPA unilateral atau dari perundingan EPA ini, maka hasilnya adalah ketidaksepakatan atau naskah EPA atau persetujuan bersama. Nah, kalau tidak sepakat ya hasilnya adalah keputusan pernyataan ketidaksepakatan. Ya. Tapi kalau disepakati gitu ya, maka nanti akan disampaikan naskah EPA yang isinya adalah kesepakatan antara wajib pajak dengan DJP atau persetujuan bersama. Nah, ini persetujuan bersama ini adalah persetujuan antara DJP dengan mitra P3B-nya. Kemudian yang terakhir adalah pembelakuan dan pelaksanaan EPA. Setelah adanya kesepakatan EPA tadi itu ya, maka DJP akan menerbitkan keputusan pemberlakuan EPA minimal 1 bulan sejak penerbitan naskah EPA atau sesuai ketentuan EPA jika merupakan persetujuan bersama. Jadi secara umum ada
6 steps yang harus dilakukan berkaitan dengan permohonan pengajuan dan penyelesaian permohonan APA. Ya, setelah APA itu diajukan, kemudian diselesaikan dan membuahkan suatu kesepakatan gitu ya. Apa tindak lanjut yang bisa dilakukan? Nah, tindak lanjut yang berikutnya ini yang pertama adalah pelaksanaan dari APA tersebut gitu ya. Jadi nanti wajib pajak dalam menghitung penghasilan kena pajaknya gitu ya. Dan dalam penghitungan penghasilan kena pajak tersebut ada transaksi dengan yang dipengaruhi hubungan istimewa gitu. Maka transaksi-transaksi tadi itu harus disesuaikan dengan kebijakan atau kesepakatan penentuan harga transfer menurut APA. Ini akan selalu dimonitor oleh Dirjen Pajak. Jangan sampai ada pelanggaran atau ketidaksesuaian antara praktik wajib pajak dengan APA tadi. Di sisi lain, Dirjen Pajak juga ketika melakukan pengujian atas kepatuhan wajib pajak, itu ketika dihadapkan pada masalah transfer pricing, harus mengikuti kesepakatan APA. Kemudian, selain pelaksanaan APA, yang selanjutnya yang dilakukan adalah evaluasi APA. Dirjen Pajak ini akan selalu mengevaluasi apakah APA ini sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, apakah asumsi kritisnya masih berlaku, dan apakah wajib pajak juga mematuhi kesepakatan dalam APA ini. Kemudian apabila ada hal-hal yang menyebabkan analisis kritis itu menjadi tidak relevan, maka Dirjen Pajak itu bisa melakukan peninjauan kembali APA atau si wajib pajak juga bisa mengajukan peninjauan kembali APA. Selain itu, Dirjen Pajak juga bisa melakukan pembatalan kesepakatan APA. Ini dilakukan oleh Dirjen Pajak apabila ada indikasi pelanggaran dari si wajib pajak gitu ya terkait dengan APA, baik selama pengajuan permohonan APA itu maupun selama pelaksanaan APA. Nah, ketika APA ini dibatalkan gitu ya, maka konsekuensinya cukup serius ini, karena akan ada pemeriksaan, kemudian mungkin bahkan sampai ke pemeriksaan bukti pendahuluan dan penyidikan karena ada indikasi pemberian informasi yang tidak benar, gitu ya. Itu istilahnya banyaklah hal-hal negatif yang akan terjadi apabila kesepakatan APA itu dibatalkan oleh DJA karena adanya indikasi ketidakpatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Nah, apa yang terjadi apabila periode APA itu habis? Atau periode APA itu habis, wajib pajak bisa melakukan renegosiasi dan pembaruan APA. Ya, jadi wajib pajak bisa melakukan renegosiasi dan pembaruan lah untuk mengajukan suatu APA untuk periode APA berikutnya. Pembaruan ini tentu saja akan mempertimbangkan gitu ya, apakah hal-hal yang dicakup dalam APA yang diperbarui itu akan secara umum sama atau sebanding dengan APA yang lama. Seperti itu. Hal yang paling penting dari tindak lanjut APA ini adalah mengapa beberapa hal itu terjadi. Itu harus bisa dibedakan. Yang pertama, peninjauan kembali APA. Peninjauan kembali APA itu dilakukan selama periode APA. Itu bedanya dengan renegosiasi dan pembaruan APA, gitu ya. Nah, peninjauan kembali APA itu terjadi karena adanya perubahan kondisi yang mempengaruhi transaksi, gitu ya. Dan perubahan-perubahan tersebut sudah berbeda dengan asumsi kritis yang digunakan sebagai dasar dari APA tadi. Kita masih ingat ya, komponen dari APA itu kan ada 2, kriteria-kriteria dan penentuan harganya. Nah, kriteria-kriteria yang menjadi dasar APA tadi ada 3 jenis, salah satunya adalah asumsi kritis. Nah, ketika asumsi kritis itu tidak sesuai dengan kondisi dan kejadian itu masih terjadi dalam periode APA, maka peninjauan kembali APA bisa dilakukan. Nah,
Berbeda dengan meninjaukan kembali EPA. Kalau pembatalan kesepakatan EPA itu terjadi karena ada indikasi pelanggaran dari kesepakatan atau ketidakpatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Jadi alasannya berbeda. Dan yang terakhir adalah renegosiasi dan pembaruan EPA jelas berbeda karena renegosiasi dan pembaruan EPA ini ditujukan untuk memperbarui EPA yang ada. Dan ini memang ditujukan untuk periode di luar periode EPA atau periode setelah periode EPA selesai. Ini ada beberapa ketentuan-ketentuan lain dalam PMK ini, gitu ya. EPA ini tidak menghalangi pemeriksaan. Jadi ketika kita mengajukan permohonan EPA dan permohonan tersebut disetujui, gitu ya, sampai ada kesepakatan, bukan berarti bahwasanya kita tidak akan dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Jadi EPA itu bukan apa istilahnya tiket untuk dihapuskan dari pengujian kepatuhan wajib pajak itu. Namun apabila ada ini ya pemeriksaan yang berkaitan dengan TIPI atau pemeriksaannya itu menyentuh area TIPI gitu ya, koreksi TIPI tidak bisa dilakukan selama praktik TIPI itu masih sesuai dengan Advance Pricing Agreement. Meskipun pemeriksa itu merasa ini TIPI-nya kok aneh gitu. Tapi karena sudah disepakati dengan APA dan praktik TIPI-nya itu masih sesuai dengan APA, maka koreksi TIPI itu tidak bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, jika APA tidak disepakati, TIPI doc yang digunakan untuk uji material permohonan APA tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Jadi DJP juga dibatasi dalam penggunaan data, gitu ya. Mereka tidak bisa menggunakan TIPI doc yang mereka terima ketika pengajuan APA. Nah, ini untuk memberikan kepastian bahwasanya wajib pajak ketika mau melakukan APA, data-data mereka itu disimpan dengan baik, dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau memang untuk EPA, ya untuk EPA, bukan untuk menjebak gitu ya, menjebak untuk pemeriksaan atau pemeriksaan puper atau penyidikan. Baik, itu tadi video penjelasan dari saya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video yang saya berikan pada channel ini. Semoga video yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai pajak dan manajemen perpajakan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton video ini.